Ada seorang mahasiswa, seringkali ana bertabrakan. Seorang mahasiswa, seringkali ana bertabrakan. Apa ini ana bertabrakan? Antara waktu sholat dengan waktu masuk kelas. Waktunya yang bertabrakan. Bukan ana yang bertabrakan. Bagaimana sikap anda dalam menyikapi hal tersebut? Mendahulukan panggilan azan atau masuk kelas terlebih dahulu. Kemudian sholat setelah perkuliahan berakhir. Kalau sholat wajib, dahulukan sholat. Kalau bertemu antara wajib haknya Allah dengan wajib haknya makhluk, kita dahulukan haknya Allah SWT. Tapi kan Ustaz dosanya nggak izinkan. Saya tanya, kalau pergi kamar mandi dosanya izinkan nggak? Hah? Diizinkan? Baik. Angkat tangan mau kamar mandi. Pergi kamar mandi, wudu, sholat. Sebentar, baru kembali lagi. Gak usah cerita orang, saya mau sholat. Kalau dalam keadaan memang tidak diizinkan, gitu kan? Karena kita nggak ada alasan untuk itu. Banyak kehilangan keutamaan ya. Tetapi dalam mengerjakan ini teman-teman, antum cukupkan dengan sholat wajib saja. Jangan juga kita izin, kemudian kita setengah jam, 1 jam baru balik. Materi akhirnya selesai. Dosanya cuma 50 menit di kelas, gitu kan? Maka kalau pada saat ini kita keluar, wudu, sholat, diwajib saja. Sholat sunnahnya ditunda. Karena sholat sunnah itu gugur dengan adanya kewajiban menuntut ilmu tadi. Kita sudah bayar akad kita dengan kampus, kita akan kuliah kan gitu. Jadi sholat wajib saja. Dia kita terlewat subuh karena ketiduran 3 sampai 5 hari setiap minggunya. Jadi tinggal 2 hari anda ya. Tapi sudah berusaha dengan menyalakan alarm dan subuh sebelum dan wudhu sebelumnya. Apakah tetap termasuk dalam hadis qalam diangkat? Ya, tentu saja. Asal betul-betul kondisinya antum lebih tahu antara antum sama Allah SWT. Memang tidak terbangun, tiba-tiba bangun matahari sudah terbit. Ya. Dan ini biasanya karena adanya dosa-dosa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berbuat dosa yang tidak termasuk dalam dosa besar, kelalaian saja. Ya. Maka beliau mengatakan Allah mengharamkan aku sholat subuh berjamaah di masjid 1 bulan. Ya. Jadi subhanallah nikmat Allah siat hilangnya kenikmatan dan kesempatan ibadah. Kalau antum dalam keadaan sedih, sumpek, ada masalah tapi masih terbangun tengah malam, masih terbangun azan subuh bisa ke masjid itu luar biasa. Berarti antum dalam keadaan benar. Udah tinggal minta kepada Allah SWT petunjuk. Jangan ikuti waswas syaitan. Tapi biar kita dalam keadaan nikmat, makanan ada, rumah bagus, terus subuh selalu kebablasan, tanda tanya ini. Ada masalah di sini. Karena tolok ukurnya orang dulu di zaman Nabi SAW, saya bilang tadi, hadirnya sholat. Kapan orang itu sholat, dinilai orang mukmin, terutama sholat wajib. Panggilan hayya 'alas sholah memberhentikan semua aktivitas. Nggak ada lagi. Selesai. Gitu. Jadi insya Allah ini masih termasuk kalau memang antum sifatnya masih tidak bisa dan sudah berusaha. Orang yang berusaha lebih baik daripada orang yang tidak berusaha sama sekali. Insya Allah kalau diniatkan teman-teman, coba praktikin. Niat saja pasti bangun dengan izin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan. Kita niat membangun jam 3, subhanallah. Berapa kali saya gitu niat gini, bangun. Lihat jam persis apa yang diniatkan. Mau tidur sedikit, antara azan, antara sholat malam sama subuh, masih ada 1 jam nih tidur. Insya Allah sebelum azan subuh 2 menit saya bangun. Bangun subhanallah 2 menit sebelum azan subuh, iya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Asal betul-betul tulus gitu kan, kepada Allah SWT. Nenek saya sudah tua dan pelupa. Saat dia sholat di rakaat pertama, nenek saya tahiyat awal. Saat rakaat kedua, apakah harus mengulang tahiyat awal lagi Ustaz? Ini dia yang membahasakan ke antum atau antum yang terka-terka? Karena kan neneknya dia bilang. Dari mana antum tahu ini? Ya. Ya. Dia perhatikan dari awal sampai akhir. Masih butuh penjelasan karena untuk menjelaskan sebuah hukum butuh rincian. Gitu kan? Kalau seandainya kita cuma tebak-tebak saja, kayaknya nenek saya ini tadi rakaat pertama dia tahiyat. Belum tentu, coba tanya dia. Mungkin tidak, mungkin dia memang sudah kerjakan, kita kebetulan lagi lalai buat lihat handphone, dia udah selesai rakaat pertama gitu kan. Tapi kalau betul seperti ini, dan dia memang membahasakan, dia bilang tadi kayaknya saya rakaat pertama lupa, saya tahiyat. Apakah rakaat kedua saya tahiyat lagi? Jawabannya iya. Karena tahiyat yang pertama dianggap itu karena kelupaan. Dan tahiyat yang ada justru tahiyat di rakaat kedua. Apakah boleh ketika imam membaca surah yang dibaca dan kita berbeda? Kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, antum gak usah baca. Dengarin bacaannya.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gitu kan? Kalau Al-Quran itu sedang dibacakan, maka dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Bahkan dikatakan, ya, dengarkan dan ansitu, ya, apa namanya, konsentrasi, renungi, tadabburi maknanya, gitu loh. Jadi antum tidak usah baca. Sebagaimana juga para sahabat pernah di belakang Nabi SAW, mereka setelah Nabi SAW mengatakan waladhdallin amin, mereka berlomba-lomba membaca Al-Fatihah di sholat jahar. Jahar ini ngerasin suara, subuh, maghrib, isya, gitu kan. Maka akhirnya Nabi SAW balik lalu mengatakan setelah salam, mali unazi', kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi-perawi hadis, setelah itu kami tidak pernah membaca lagi mengeraskan suara di belakang Nabi SAW kalau sholatnya ngerasin suara atau jahar. Atau sholat jahar, ya. Tapi kalau sholat sir, ngecilin suara kayak duhur sama asar, antum baca. Itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya kita takbir, memang masih ada jeda waktu. Tapi begitu kita takbir, imam sudah ruku, ya sudah kita ikut ruku. Karena kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis salah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullah, boleh punya pendapat sendiri. Membaca Al-Fatihah wajib. Salat sir atau salat jahar, gitu kan. So, imamnya ngerasin suara atau imamnya kecilin suara. Ini pendapat. Dan orang harus menghormati pendapat para ulama. Walaupun tadi yang saya sampaikan pertama, pendapat jumhur ulama tentang dibedakan mana salat jahar dan salat sir. Apa hukumnya? Terus kalau pertanyaan ini, kalau misalnya sholat sir, kecilin suara kayak duhur, asar, kita nggak usah tahu imam baca apa. Imam baca surah Al-Baqarah, kita baca surah Al-Fil, ya, nggak ada masalah. Yang penting sama-sama namanya Al-Baqarah sapi betina, fil, ya, gajah. Imamnya pilih panjang, kita pilih pendek, gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau sholat jahar ngerasin suara, cukup kita dengarkan bacaan imam. Apa hukumnya makmum mengacungkan jari telunjuk sebelum imam? Apakah termasuk mendahului gerakan imam pada saat sholat? Tolong penjelasannya Ustaz. Tidak tentunya. Ya, tidak ada masalah soal itu. Yang dimaksud ini gerakan-gerakan sholat kayak ruku, i'tidal, ya, sujud. Ini semua tunggu. Imamnya bilang, Sami Allahu liman hamidah. Pas hamidah, ya sudah. Imam berdiri, antum berdiri juga. Gitu kan. Jadi selesaikan. Makanya termasuk ajaran penekanan para ulama, dianjurkan imam itu melakukan gerakan dulu baru ucapan. Jadi ada dua pendapat ulama, ya. Misalnya saya jadi imam, saya lakukan begini, baru saya bilang Allahu Akbar. Jadi sudah pasti makmum gak akan dahului saya. Ruku juga, gerak dulu, sudah ruku, Allahu Akbar. Ya. Bangun dari ruku, i'tidal, sudah tegak, Sami Allahu liman hamidah. Faham maksudnya? Sehingga makmum tidak mungkin mendahului imam. Dan ini sangat membantu makmum supaya tidak ada yang mendahului imam. Boleh juga dia mengucapkan bersamaan dengan gerakannya. Jadi dua-dua ini ada pendapat ulama yang membolehkan. Apakah doa ketika sujud boleh dilakukan di setiap sholat atau hanya pada sholat sunnah saja? Kalau dimaksud doa hajat yang kita sampaikan kebutuhan kita, ya pada saat sholat sunnah. Sholat wajib ada bacaan tersendiri. Dan perlu teman-teman garis bawahi, ya, semua doa yang ditekankan oleh Nabi SAW di tempatnya, ada waktunya, ada jenisnya, ada jumlahnya, itu yang terbaik. Jadi dalam sujud itu ada doa. Allahumma qfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalu wa akhiru wa alaniyatuhu wa sirrah. Itu doa mulia sekali teman-teman. Lagi sujud, setelah baca subhana rabbil a'la, baik sekali atau 3 kali. Kalau kita melengkapkan dengan bacaan yang lain, subuhun kudusun wal malaikatu wa ruh, dan doa-doa yang lain, maka di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma qfirli dzanbi kullah. Ya Allah, bersihkanlah semua dosa-dosaku. Dikkahu wa jillahu. Baik itu yang samar ataupun yang nyata. Awwaluhu wa akhiruh, ya, yang dulu saya lakukan dan yang akan saya kerjakan, wa alaniyatuhu wa sirrah, dan yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Itu juga pada doa sujud adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari pemaafanmu, ya, terhadap hukumanmu. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan semua puji-pujian hanya untukmu dan darimu, gitu kan? Dan aku tidak memujimu kecuali seperti engkau memuji dirimu sendiri. Ini juga termasuk doa yang mulia. Kata ulama, kalau orang baca dalam sujudnya sudah mencukupi semua dia. Karena semua dosanya dia minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca dalam sujud dan wajib dan sunnah.
Kalau ada hajat-hajat pribadi maka boleh disampaikan antara azan, iqamah atau sujud di sholat-sholat sunnah. Semoga Ustadz dan kita yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan dan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari akhirat nanti. Amin insyaAllah. Apakah dalam bacaan Al-Fatihah dalam sholat boleh ada pengulangan ucapan dilakukan imam dalam sholat berjamaah? Saya nggak ngerti nih maksudnya apa. Pengulangannya seperti apa gitu. Kalau misalnya imamnya khusyuk dalam membaca, misal saya pernah di Ramadan waktu itu, pas di sholat isya atau sholat tarawih, Syekh Shuraim, hafidhahullah, salah satu imam Masjid Haram, beliau pas baca di rakaat pertama kalau nggak salah, baca sholat tarawih. Waktu itu kami lagi umroh, jadi tidak sempat ikut, lagi sa'i. Pas dia baca, kena mic-nya besar, terdengar semua, dia baca, Iyyaka na'budu maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menangis terisak-isak. Mungkin tersentuh secara keimanan ya. Mau lanjutin beliau nangis nggak bisa. Tenangkan diri, ulangi lagi. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nangis lagi terisak-isak. Kalau diulanginya karena begini, artinya dia mau kembali ke bacaan itu untuk bisa lebih mengatur nafas di ayat selanjutnya, nggak ada masalah. Ya, kalau ada alasan udzur syar'i dia mengulanginya. Bolehkah saya ketika sholat berjamaah lalu ketika sujud saya berdoa sangat lama sampai imamnya mengucapkan salam dan bahkan sampai berzikir? Tidak boleh. Antum nanti kalau sholat sendiri sunnah silahkan sujud antara duhur asar boleh. Tapi kalau lagi sholat berjamaah jangan. Kata Nabi SAW, imam dijadikan untuk dia bertakbir, bertakbirlah. Kalau dia ruku, rukuklah. Kalau dia sujud, sujudlah. Jadi usahakan jangan tinggalkan imam. Gitu kan? Walaupun kita baru baca sekali, imamnya sudah bangun, ya kita bangun juga. Ya ini Masya Allah, kalau antum dari rakaat pertama imam sampai salam, antum ketinggalan berapa rakaat? Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan keluasan ilmu yang dapat membawa Ustaz ke surganya kelak. Amin. Sama-sama insyaAllah. Apa hukum qabliyah maghrib? Karena ada masjid yang melangsungkan iqamah setelah azan maghrib. Dan ada pula Ustaz yang membolehkan qabliyah maghrib. Asalkan jangan keseringan karena waktu maghrib sangat pendek. Setahu saya hadisnya sahih itu riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin sholat ya, antara azan dan iqamah maghrib, maka dia lakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagi yang ingin. 3 kali Nabi ulangin. Bagi yang ingin, bagi yang ingin. Nanti insya Allah kalau tidak salah dalam buku kita akan ada bahasan itu. Ya, akan ada bahasan tentang sholat-sholat sunnah. Ya, jenis-jenis sholat sunnah. Mudah-mudahan insya Allah di sini ada penjelasan hadisnya ya. Ya mungkin insya Allah kita akan temukan nanti dalilnya itu ya. La ilaha illallah. Ya, ini ada di halaman 454. Ada di poin G. Yang pegang buku buka, lihat nggak? Halaman 454. Poin G di situ 2 rakaat sebelum maghrib. Lihat nggak? Ya. Itu sabda Nabi SAW, Sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalitha liman sya'. Salat sunnahlah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda pada 3 kali atau pada yang ketiga bagi yang berkehendak. Ada putnot nomor 908 riwayat Imam Bukhari.
nomor 7368, berarti hadisnya sahih. Dan kalau orang mengatakan, oh karena takut nanti waktunya maghrib sedikit, antum sholat sunnah 2 rakaat berapa lama? Hah? Apalagi kita Masya Allah dapat penghargaan tuh lomba sholat. Ya. Jadi tetap aja sholat, usahakan ya.